Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Mutiara Azahra dari Pengadilan Agama Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai berakhlak, khususnya pada substansi adaptif dan kolaboratif. Dimulai dari definisi adaptif. Adaptif berasal dari kata adaptasi, yang mana artinya merupakan proses menempatkan manusia untuk berupaya mencapai tujuan atau kebutuhan agar dapat menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar manusia itu tetap bertahan, menurut Robbins. Adapun batasan pengertian adaptif, yang pertama yaitu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kelima, memanfaatkan sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Adapun ciri organisasi yang adaptif, yaitu yang pertama, desain yang organik. Kedua, otoritas yang desentralisasi. Ketiga, peraturan dan prosedur sedikit. 4, rentang manajemen yang luas. 5, tugas yang terbagi. 6, tim dan tekanan tugas yang banyak. Dan yang terakhir, koordinasi yang berbentuk informal. Adaptif ini sebagai nilai dan budaya ASN. Dengan kalimat afirmasi bahwa kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Sebagai ASN, nilai-nilai adaptif bisa dilihat dengan cara yang pertama, terus mengasah pengetahuan. Yang kedua, terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama terhadap visi yang akan dicapai bersama. Ketiga, memiliki mental model. Keempat, selalu bersinergi dalam melaksanakan kegiatan. Yang kelima, selalu berpikir sistematik. Adapun penerapan budaya adaptif, yaitu yang pertama dengan dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang yang ada yang tentunya berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi kita. Dan yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Di sini ada juga ciri-ciri individu yang adaptif. Individu yang adaptif memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, eksperimen terhadap orang yang beradaptasi. Lalu melihat peluang yang ada. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Lalu selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikirannya, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Dalam core values ASN, adaptif ini memiliki panduan perilaku. Yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Dan perwujudan perilaku tersebut yaitu dengan menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan, menguasai perkembangan teknologi, menyampaikan ide gagasan, membuat inovasi, mengantisipasi permasalahan di masa yang mendatang, menjalankan sistem kerja berbasis teknologi, mengidentifikasi potensi masalah dan juga solusinya, menunjukkan keingintahuannya, dan memanfaatkan peluang. Baik, selanjutnya ada juga nilai kolaboratif. Definisinya, menurut Irawan, collaborative governance yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Dan ada 6 kriteria penting kolaboratif. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Yang kedua, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang ketiga, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang keempat, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang kelima, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, fokus kolaborasi ini adalah kebijakan publik. Adapun 3 tahapan asesmen tata kelola kolaborasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, yang kedua merencanakan aksi kolaborasi, yang ketiga mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi.
Panduan perilaku kolaboratif ini bagi organisasi yaitu yang pertama, bahwa organisasi ini menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu untuk terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong, didukung, dan dihargai oleh organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas secara transparan. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi. Yang ketujuh, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan. Bentuk-bentuk aktivitas kolaborasi bisa berbentuk kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan dan menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan dan menerima peralatan, memberikan dan menerima bantuan teknis, serta memberikan dan menerima pengelolaan hibah. Adapun proses kolaborasi terdiri dari 5 proses. Yang pertama, proses trust building. Yang kedua, proses face-to-face dialog. Yang ketiga, proses komitmen terhadap proses. Yang keempat, proses pemahaman bersama. Dan yang kelima, proses menetapkan outcome. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat kolaborasi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, yaitu yang pertama ada kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga ada gaya kepemimpinan, yang keempat ada strategi manajemen, dan yang kelima ada formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif. Serta ada pun faktor yang menghambat kolaborasi ini. Yang pertama yaitu ketidakjelasan batasan masalah, dan yang kedua ada dasar hukum yang tidak jelas. Adapun bentuk kolaborasi yang sering kita ketahui yaitu berbentuk wall of government atau biasa disingkat dengan WOG, yaitu merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan. Kolaboratif ini merupakan nilai dan budaya ASN juga. Di sini ASN juga memiliki kalimat afirmasi tentang nilai kolaboratif, yaitu kami saling bersinergi dalam bekerja sama. Untuk panduan perilakunya yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Perwujudan dari panduan perilaku tersebut yaitu bisa dapat berwujud menerima pendapat dan saran, memuji prestasi orang lain, membagi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kepada setiap anggota tim, mengajukan diri untuk terlibat dalam setiap proyek, bersinergi dengan pihak terkait, mengakui saat berbuat salah, mendorong rekan kerja untuk terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi, membangun komunikasi yang efektif, dan juga mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.